Tapi di situ kita bisa lihat ini orang yang di medsos sama orang yang sungguh-sungguh mau cari kerja itu berbeda. Mes dicuci mobil itu ya kayak kontrakan kosong, tahu nggak kontrakan kosong? Nah kalau di Embos tuh ada dikasih karpet atau tikar, terus kemudian dikasih bantal nggak sih? Ada. Dikasih bantal, ada bantalnya. Cuman konsepnya nggak kayak dipan kayak asrama gitu, nggak kayak asrama di sekolah Anda bayar, nggak seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Malahan mantap banter sih. Biasanya. Yang jalan tuh kayak. Mohon maaf dari channel YouTube-nya Emos beberapa minggu terakhir tidak upload video, tapi kali ini karena banyaknya dari sosial medianya Emos menanyakan pekerjaan dan lowongan untuk ratusan yang masuk, dan ini baru pertama kalinya loh banyak sekali netizen atau orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di seluruh belahan bumi Indonesia karena bukan dari Jakarta saja tapi banyak sekali kalau kita lihat. Tapi mohon maaf sebelumnya, sebagai admin di sosial medianya Emos, adminnya tidak bisa balas satu persatu, jadi ada sebagian cuma dibaca-baca seperti itu aja dan tidak bisa dibalas begitu. Semua nadanya sama, yaitu menanyakan tentang lowongan kerja. Bahkan yang terakhir ini banyak juga yang perempuan ya yang menanyakan lowongan kerja. Artinya di akhir-akhir tahun ini, kita kan sudah memasuki akhir tahun nih, kurang beberapa hari lagi kita sudah masuk di bulan 11. Tapi saya tidak menyikapi serius orang yang mau cari pekerjaan melalui sosial media ini, tidak terlalu serius saya menyikapinya. Karena apa? Dari sekian banyak mereka yang cari kerja di sosial media itu, biasanya mereka sudah punya pekerjaan tuh. Biasanya mereka sudah punya pekerjaan, terus kemudian mereka coba-coba melamar pekerjaan melalui DM atau pesan langsung. Jadi di situ mereka coba-coba, ya siapa tahu diterima begitu. Nah, tipe-tipe pencari kerja yang seperti ini bukan karakter atau yang dicari Emos sebenarnya. Itu yang pertama yang saya mau informasikan. Terus yang kedua, bagaimana Pak kalau misalnya nanti memang benar-benar ada yang butuh pekerjaan gitu. Nah, maksudnya kita ini harus bisa memilah orang yang benar-benar butuh pekerjaan sama orang yang hanya coba-coba gitu. Karena kalau coba-coba ini kemungkinan untuk bertahan lama itu kecil sekali, Emosar. Jadi mereka coba-coba cari kerja. Nah, nanti dalam setiap pekerjaan itu kan ada ya konflik sama teman, terus tekanan dari atasan dan lain sebagainya. Itu tidak mampu dia tanggulangi, terus jadi konflik dalam batin hatinya, kemudian dia pergi. Itu biasa. Nah, orang yang coba-coba itu biasanya seperti itu, biasanya ya. Nah, tapi ada kemungkinan juga, tapi sekecil sekali persentasenya dari yang coba-coba itu kemudian bisa bertahan lama dan sukses, karirnya bagus, itu jarang terjadi. Tapi ada lah kemungkinan untuk itu, ada gitu. Itu yang kedua, Emosar. Terus kemudian yang ketiga, mereka rata-rata mencari kerja ini menunjukkan pengalamannya. Saya sudah pernah bahas dari beberapa video saya yang lalu, tahun lalu mungkin, kalau
Anda bisa scroll gitu, Anda bisa nanti temukan video yang di tahun lalu bahwa dipikir atau mereka pikir mencari pekerjaan di cuci mobil dengan menunjukkan pengalaman itu diminati, khususnya di Embos nih. Jadi pemikiran manajemen Embos ketika Anda mau melamar kerja cuci mobil, pengalaman Anda itu sudah 9 tahun, 8 tahun kerja di cuci mobil, tapi Anda masih melamar kerja melalui direct messenger, terus kemudian komentar di sosial media seperti itu. Terus kadang Anda memang mencari di WhatsApp-nya, pesan langsung di WhatsApp gitu. Saya melihatnya itu satu hal yang lucu, malah beda kan dengan perusahaan yang profesional begitu. Pengalaman kerja itu dicantumkan, pernah bekerja di sini sebagai ini, pernah bekerja di sini sebagai ini, sudah riwayat hidupnya, terus berapa tahun kerja di sini. Nah, di bidang cuci mobil ini saya punya mindset yang berbeda, Mas. Nah, ketika di bidang cuci mobil ini Anda bekerja di cuci mobil sudah 8 sampai 9 tahun. Tapi Anda masih mencari lowongan kerja pengen cuci mobil di tempat usaha lain, sama-sama cuci mobil. Kemudian Anda menjual pengalaman Anda tadi. Ini kalau menurut saya bukan satu prestasi, malah ini menunjukkan bahwa Anda, mohon maaf nih, pekerjaan Anda yang 9 tahun itu tidak menemui progres. Ini tidak perlu dicari kesalahannya siapa, yang salah siapa, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu dicari. Tapi harusnya orang cuci mobil itu minimal pembelajarannya itu ya 5 tahun lah. 5 tahun itu nanti sudah naik ke level selanjutnya. Itu prosesnya 5 tahun pembelajaran, dan prosesnya itu 5 tahun. Nanti bisa naik ke level selanjutnya. Nah, ketika Anda sudah di level yang 9 tahun tadi bekerja cuci mobil, tapi Anda masih mau ngelamar kerja di tempat cuci mobil yang baru misalnya, ya mungkin orang lain berpikirnya beda dengan saya. Kalau orang lain, tapi saya berbeda. Saya tangkapnya ini kalaupun diterima, ini akan merusak tatanan yang sudah ada. Karena 9 tahun yang sudah dia lewati mempunyai pengalaman cuci mobil, itu kan sudah tertanam mindset yang berbeda, tertanam kebiasaan yang berbeda. Terus kemudian Anda masuk ke tempat baru di Embos contohnya. Nah, kemudian Anda pengaruhi nanti tatanan yang sudah ada di Embos, terus cara kerjanya, Anda bisa saja pengaruhi yang sudah ada ini. Itu loh. Dan untuk mendidik orang yang sudah 9 tahun ini ikut kerja mulai dari nol, ikut aturan Embos, itu nggak gampang. Perlu proses yang panjang juga untuk melakukan kebiasaan itu. Coba bayangkan, Anda harusnya sudah bisa ini, masuk ke Embos, tahu-tahu Anda hanya disuruh ngolong, nyikat ban begitu kan, Anda nggak bisa terima. Aturannya saya udah nggak di situ, 9 tahun loh saya udah bisa semuanya. Anda pasti keluarkan itu 9 tahun. Sementara konsep cuci mobil itu bukan 9 tahunnya. Yang mau mengikuti aturan, yang taat kepada aturan, on time waktu kerja, tidak neko-neko, pokoknya niatnya kerja. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Jadi pengalaman itu gampang. Karena cuci mobil ini tidak perlu skill yang mumpuni atau skill yang sampai berpuluh-puluh tahun, 9 tahun, 15 tahun, enggak. Cuci mobil ini ya diajari seminggu, sebulan sudah bisa. Ya udah kerja cuci mobil. Karena teknik kerja cuci mobil itu ya begitu aja. Apalagi cuci mobil zaman modern ini, Mozar. Cuci mobil di zaman modern ini Anda tuh tidak perlu lagi susun kaki-kaki mobil untuk dinaikkan di hidrolik. Enggak. Mobil sudah dalam posisinya, tinggal naikkan, naik, semprotin, sampo, turun, ngelap. Itu aja tekniknya. Kalau kita membicara cuci mobil ya. Kalau dulu mungkin ya pakai hidrolik yang masih ek atau kupu-kupu, dia pakai pedal. Kemudian Avanza berbeda. Nah, itu perlu training yang kuat, itu perlu training yang panjang. Avanza sama Innova kakinya beda, nanti naruhnya seperti itu, perlu pengalaman. Kalau itu sekarang enggak lagi. Jadi orang yang baru pun, yang belum tahu pun, ya mobil parkir tinggal bagaimana teknik memegang selang semprot, bagaimana teknik ngolong,
bagaimana teknik sampo body, bagaimana pegang teknik spons untuk bawah dan untuk atasnya. Nah, kemudian nanti di pengeringan seperti apa. Kalau pengeringan itu rata-rata sama. Setelah kering, vakum, seperti itu aja lah konsep-konsep kerja cuci mobil tuh. Teknik-teknik kerja cuci mobil itu. Jadi pengalaman Anda yang 9 tahun, 10 tahun itu semuanya basi di depan saya, nggak laku. Ini mohon maaf nih sebelumnya. Jadi netizen jangan tersinggung ya. Pengalaman 9 tahun Anda masih mau cari kerjaan cuci mobil. 9 tahun, 8 tahun itu harusnya Anda sudah kelola cuci mobil, Mas. Bukan lagi bekerja mencari kerjaan cuci mobil, bukan. Jadi Anda harus sudah jadi pengelola. 9 tahun loh saya kerja di cuci mobil. Sudah bisa apa kamu? Nggak bisa apa-apa. Terus apa? Nerima orang kayak gini buat apa? Gitu kan. 9 tahun saya kerja di cuci mobil. Gimana? Saya sudah buka cabang 10. Karena saya bisa mengelolanya. Nah itu baru keren namanya. 9 tahun kerja cuci mobil, masih mau ngelamar di sana, masih ngelamar di sana. Nanti di sana bikin masalah, ngelamar lagi di sini bikin berantem sama temen, ngelamar lagi di sana. Ini kan buang-buang waktu sebenarnya. Capek ngurusin kayak gini. Ya, emosi ya. Gitu. Terus kemudian yang keempat, para penglamar kerja cuci mobil ini kebiasaan latahnya itu kalau ada cucian mobil baru. Nah, itu kayak orang yang sudah punya kebiasaan pindah-pindah kerja cuci mobil, kalau ada orang buka cuci mobil dan cabang baru, dia udah merasa bisa, buru-buru dia mengelamar. Padahal posisinya dia lagi kerja. Ini penyakit sebenarnya. Penyakit ini perlu diamputasi, dipotong. Ini kebiasaan buruk, nggak bagus seperti ini. Ini merusak tatanan. Kasihan bos Anda yang Anda tinggalkan. Kemudian direkrut tempat baru. Yang namanya di tempat yang baru, kebetulan bos yang baru buka itu sedang membutuhkan tenaga kerja, komunikasi ya pasti baik lah. Komunikasi pasti baik, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Tapi percayalah, jalan paling lama 3 bulan sudah muncul karakter masing-masing. Karakter bosnya dan karaktermu ketika kamu mencari kerja dengan motivasi yang pindah-pindah ke tempat baru tadi. Nanti di situ kamu bosan, mungkin nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu, ada buka lagi, kamu masuk ke sana lagi. Begitu aja terus konsep pelamar kerja yang rata-rata ini. Itu yang keempat. Jadi konsep ini cara berpikir ini harus benar-benar dipotong habis, nggak boleh diteruskan. Karena ini akan merusak tatanan SDM cuci mobil lain-lainnya gitu. Ya, itu yang keempat, cuci mobil. Oh, yang kelima, ada satu lagi poin. Terus bagaimana Pak kita bisa melihat orang yang benar-benar mau melamar kerja cuci mobil? Gitu. Sebenarnya seperti ini. Ketika salah satu perusahaan cuci mobil itu bisa mencari orang atau tidak yang membutuhkan karyawan cuci mobil atau tidak, pekerja yang benar-benar mau datang, benar-benar mau kerja ke tempat cucian mobil kita ini, biasanya kalau zaman dulu kan pakai lamaran, zaman sekarang udah nggak pakai lagi. Ini kita sedikit susah memisahkan, sedikit susah membedakan bahwa mana nih yang benar-benar, mana yang enggak. Gitu. Kalau dulu benar-benar ya mau ngelamar kerja itu ya harus fotokopi ijazah, fotokopi KTP, terus perlu ongkos transport untuk ngantar dan lain sebagainya. Sekarang hanya bisa semuanya melalui handphone saja. Dari handphone saja udah bisa sampai kemana-mana. Oke, kita ikuti kemajuan ini, kemajuan zaman ini. Tapi dengan melalui handphone ini, saya kasih tips Anda supaya Anda itu kelihatan memang benar-benar mau kerja. Datangi tempat usaha itu. Jangan hanya melalui telepon, nunggu di telepon dan lain sebagainya. Datangi, sudah pasti belum diterima? Belum. Nah kalau nggak pasti rugi dong ongkos saya. Nah itu, nggak niat berarti Anda kerja. Kalau ada niat kerja rugi nggak apa-apa. Saya bisa berkata seperti ini karena saya dulu begitu. Saya ngelamar kerja di sini, ngelamar kerja di situ. Nah kemudian nggak diterima, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga usaha kan, gitu loh. Namanya juga usaha ya perlu ada perjuangan, kemudian pengorbanannya apa ya duit.
transport dan lain sebagainya gitu. Grab kalau sekarang, kalau dulu angkot lah ya, naik angkot karena nggak ada kendaraan pribadi. Apalagi sekarang ada kendaraan pribadi, Anda bisa datang baik-baik, ditemuin siapa nih, ngomong dulu ke satpamnya, Pak saya butuh kerjaan begini-begini. Pak saya udah datang tapi nggak diterima, ya nggak apa-apa lah orang nggak diterima. Mungkin tempat cuci mobil itu belum membutuhkan gitu. Tapi di situ kita bisa lihat ini orang yang bacot di medsos sama orang yang sungguh-sungguh mau cari kerja itu berbeda. Gitu. Jadi ini kalau misalnya Anda mau ikutin yang nomor 5 ini, kemungkinan Anda bisa dilihat bahwa oh orang itu benar-benar mau cari kerja tuh begini gitu. Walaupun nanti pada dasarnya dan faktanya bahwa semua yang menguji itu adalah waktu. Ketika Anda kerja sekian lama, nggak muntir-muntir, nggak begini-begini, ya udah berarti Anda benar-benar memang niat cari kerja gitu. Dan niat bekerja sebagai tukang cuci mobil. Yang paling terakhir sekali, bahwa cuci mobil ini, kerja cuci mobil ini nggak gampang. Banyak faktor yang perlu kita bedah sebenarnya di dalam. Mes yang Anda tempati itu jangan digambarkan kayak mes asrama gitu. Dipanya tingkat-tingkat, terus ada kasurnya, terus kemudian nanti ada lorongnya, kemudian dipan kanan, dipan kiri begitu. Enggak seperti itu. Mes dicuci mobil itu ya kayak kontrakan kosong, tahu nggak kontrakan kosong? Nah kalau di Embos tuh ada dikasih karpet atau tikar, terus kemudian dikasih bantal nggak sih? Ada. Dikasih bantal, ada bantalnya. Cuman konsepnya nggak kayak dipan kayak asrama gitu, nggak kayak asrama di sekolah Anda bayar, nggak seperti itu. Jadi kadang mes itu muatnya untuk 20 orang gitu loh. Kadang kelebihan juga 22 orang. Jadi tidur itu udah mana kaki, mana kepala, namanya anak-anak kan begitu. Ini saya buka supaya Anda jelas nih gambarannya. Terus yang kedua, pekerjaan. Ketika Anda belum punya pengalaman kerja di cuci mobil, Anda pengalaman kerja di cuci mobil, kaki Anda itu biasanya langsung kena kutu air. Tangan, kaki kena kutu air. Karena apa? Ya namanya cuci mobil, pakai air, bukan pakai pasir. Ya pasti kena kutu air. Pak, kenapa nggak dikasih sepatu bot? Ada, dikasih sepatu bot bagus-bagus, tapi tetap kena kutu air. Ya namanya kerja cuci mobil. Tapi itu salaman saja, perkenalan. Nanti kalau sudah ke depan biasanya nggak lagi begitu. Biasa itu kutu air. Terus yang ketiga, faktor apa yang bikin berat untuk kita bekerja di cuci mobil? Faktor yang bikin berat itu biasanya mental. Mental kita ini kaca biasanya anak baru itu biasanya pekerjaannya lebih sering daripada yang lama. Itu dalam cuci mobil itu seperti itu biasa. Jadi ketika Anda anak baru, ya Anda harus lebih ekstra kerjanya. Nanti Anda lihat tuh teman Anda tuh sama-sama gajinya sama, tapi dia sudah lebih dulu kerja di situ, dia duduk. Ketika Anda ngelap dia duduk. Ini kalau dalam konteks mobil yang nggak rame ya, atau mobil yang sedikit ya. Nah itu biasanya seperti itu. Nah ini kan mental kita yang terbentuk. Kalau mental kita terbentuk, oh ya udah, saya berpikir saya anak baru, oke lah saya harus banyak belajar. Gitu. Nah, kalau mental ini nggak terbentuk, kemudian kamu nanti diintimidasi oleh seniormu, ya wes remuk kamu. Diintimidasi, mentalmu nggak terbentuk, pergilah. Kamu pikir di tempat cuci mobil lain nggak seperti ini? Sama saja. Udah percaya sama saya, sama saja tempat cuci mobil lain juga seperti itu. Jadi itu tiga contoh besar yang saya gambarkan. Itu belum lagi nanti ada masalah pacaran, berantem masalah uang tip, terus kemudian masalah apalagi makan nggak kebagian, masalah mandi lama nunggu antrian mandi, banyak sekali masalahnya di situ. Ya, masalah rokok, satu batang berdua, rokokmu hilang dan lain sebagainya. Makanya nggak gampang kerja cuci mobil itu, nggak gampang. Kalau misalnya kamu seperti ini, nggak gampang ya biarin Pak, yang penting saya kerja. Nah ini bagus ini, orang yang punya niatan yang bagus loh. Gitu. Ini yang saya bagikan ya, Emoser. Mungkin Anda bisa nanti pelajari melalui video ini. Tapi kalau berkenan, mohon di subscribe channelnya, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.